jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara, masih dalam rangka sukacita kemerdekaan negara kita yang tercinta Indonesia ini yang ke-77. Bagaimana sikap hidup kita? Apakah kita akan tetap bersyukur dengan berkat-berkat Tuhan di tengah situasi dunia yang menyedihkan, atau kita semakin terpuruk? Mari kita mencoba untuk mengendalikan hidup kita di dalam kuasa kasih Kristus. Kita akan bersama mendasari firman Tuhan hari ini dari surat Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur Engkau mengaruniakan 77 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Tuhan sudah beserta di dalam kehidupan bangsa ini tahun demi tahun. Kemajuan banyak dicapai, tetapi juga masih banyak hal-hal yang kurang yang ada di negara kami. Oleh karena itu biarlah Tuhan akan tetap hadir dan Tuhan akan menjadi pemimpin di tengah bangsa yang besar ini, termasuk dalam kehidupan gereja Tuhan. Kendalikan hidup kami dengan kuasa firman Tuhan, supaya kami betul-betul merasakan kemerdekaan Kristus yang ada pada diri kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada seorang yang merasa dirinya itu sudah mengenal Kristus, ya, sudah dibaptis, sudah pelayanan, tetapi di dalam kehidupan hari lepas sehari, dia tidak bisa melepaskan kebiasaan-kebiasaan jeleknya. Antara lain, dia itu kalau ketemu seseorang, ceritanya itu sukanya menceritakan tentang kejelekan orang lain dan membanggakan dirinya. Nah, orang gampang katanya ngerasani gitu ya, kejelekan orang lain dirasani, diomongkan, diberitakan kepada banyak orang. Ini memang tidak menyenangkan. Tapi sudah disadarkan kamu itu kalau ketemu sesamamu, siapapun, temanmu, jangan suka menjelekan orang lain. Kan kita ini sudah ditebus oleh Kristus. Karena itu jangan kita mencoba untuk kembali dikuasai oleh dosa. Tapi dia bilang, gimana ya, aku ini kok belum bisa. Nah, teman-temannya bertanya, kamu belum bisa atau belum mau? Karena sebetulnya kalau kamu mau, kamu bisa. Nah, ini satu contoh ya, masih banyak orang yang belum hidup di dalam kemerdekaan Kristus seutuhnya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita yang sudah merdeka, jangan lagi kita mau dikuasai oleh kuasa dosa. Jangan lagi kita mau dikembalikan dalam kuasa kegelapan. Kita ini sudah dimerdekakan. Merdeka itu apa? Dibebaskan, dilepaskan, tidak terikat. Dan di sini memang artinya ketika Kristus sudah menebus kita, memerdekakan kita, maka kita dilepaskan dari segala kuasa dosa. Hal-hal yang mengikat diri kita dalam dosa sudah dilepaskan. Sehingga dengan demikian harusnya kita bisa hidup dalam kemerdekaan dalam Kristus. Kemerdekaan yang dikendalikan oleh kuasa kebangkitan. Dan itulah yang dikehendaki Kristus terhadap gerejanya. Jadi artinya, kalau kita hidup dalam kemerdekaan, maka kita ini tidak akan mudah berbicara tentang sesama, apalagi kejelekannya. Kalau kita memuji, baik. Ya, memuji seseorang tetapi tidak berlebihan juga. Kita katakan bahwa memang ada kelebihan orang itu. Wah, sungguh hebat. Itu baik dan itu patut menjadi pemikiran, kenapa dia bisa dan aku tidak bisa. Kenapa saya hanya bisa memuji? Bukan saya kepingin dipuji, tetapi bagaimana saya bisa mengikuti teladan dia yang baik itu, supaya saya juga berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini adalah orang yang hidup dalam kemerdekaan, karena pikirannya tuh tidak dikuasai oleh iri hati, oleh kemarahan, oleh kejengkelan. Tetapi dengan kerinduan untuk membangkitkan diri, untuk menumbuhkan diri, berkembang, bertumbuh di dalam iman. Nah, itu orang merdeka. Jadi tidak dikuasai kemarahan atau iri hati. Atau kemudian ngerasani orang, ya.
Lalu dosa lain atau hal-hal lain yang masih mengikat diri kita sehingga kita itu tidak hidup dalam kemerdekaan adalah ketakutan. Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan ekonomi, ketakutan akan kehidupan keluarga kita, ketakutan dengan segala macam hal. Ada orang itu yang hidupnya sangat-sangat ketakutan. Memang kita harus waspada dengan kehidupan sekarang ini. Ya, bagaimana ekonomi dunia tergoncang. Lalu akibatnya kita juga harus mawas diri. Tetapi kita tidak perlu sangat ketakutan sehingga kita menekan orang lain. Dan itu banyak terjadi saat ini. Pengusaha-pengusaha mencoba untuk mengumpulkan keuntungan sebesar-besarnya dengan menekan karyawannya. Dan masa bodoh karyawannya itu bisa hidup atau tidak dengan gaji yang ada. Yang penting aku masih mendapat keuntungan dan aku simpan dan itu untuk kehidupanku masa depan. Saudara-saudara, ini adalah orang yang tidak percaya pemeliharaan Kristus. Mungkin memang dunia akan tergoncang dalam ekonomi dan sekarang saja sudah mulai banyak akibatnya. Tetapi toh kita tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dan pemeliharaan Tuhan itu akan membuat kita memandang sesama kita dengan penuh cinta kasih. Kita boleh sebagai pengusaha mendapat keuntungan. Tetapi jangan terlalu menekan kepada karyawan sehingga mereka tidak bisa berkutik. Utangnya sangat banyak, katanya kerja, tapi utangnya banyak. Saya terkesan dengan percakapan presiden kita dengan banyak saudara-saudara ya, kalau beliau berkunjung ke berbagai tempat lalu ditanya, sudah terima dana bantuan? Wah, sudah, terima kasih, kalau boleh ditambah Pak. Loh, presiden tanya, buat apa ditambah? Coba saya tanya sekarang ini, untuk apa uangnya? Lalu dijawab dengan malu-malu, untuk bayar hutang. Loh, kamu kerja enggak? Kerja. Apa? Pegawai negeri. Lah kok bisa hutang? Ya enggak cukup. Ya, presiden mengatakan akan saya perhatikan. Wah, bagus sekali ini ya. Jadi mungkin apa yang dia terima tidak cukup atau dia adalah seorang yang boros. Dan itu pun sudah ditekankan oleh presiden. Kalau gitu kamu jangan boros-boros. Ya, jangan kepingin menjadi orang yang sosialita gitu ya. Apa-apa kepingin beli yang mahal, jangan. Kalau kamu aja masih punya hutang. Enggak kok Pak, memang butuh gitu ya. Nah, satu. Lalu ketika ditanya lagi, apa kerjamu? Saya kerja sebagai karyawan. Lalu uangnya buat apa? Ya buat bayar uang sekolah. Lah apa nggak cukup gajinya? Nggak cukup kok Pak. Lah perusahaanmu besar. Besar, tapi ya memang kami buruh kecil. Nah, di situ memang saya memperhatikan ada banyak pengusaha yang mencoba untuk memikirkan dirinya karena ketakutannya, karena keserakahannya, lalu dia tidak lagi memperhatikan buruh-buruhnya, karyawannya. Apakah kamu bisa bayar sekolah atau tidak, itu bukan urusanku. Kamu mau kerja di sini saya kasih segini, kalau enggak ya silakan keluar, masih banyak orang cari kerja. Saudara-saudara, kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Kemerdekaan Kristus akan membuat kita itu terlepas dari ikatan ketakutan, dari ikatan kelicikan, dari ikatan keserakahan. Kita itu dilepaskan dan kita hidup di dalam kemerdekaan kasih. Dengan kebebasan kasih kita bisa melihat sesama kita. Aku mengasihi kamu, para karyawanku, buruh-buruh kecil. Karena aku dikasihi Kristus, bagaimana aku bisa membagikan berkat yang kita dapatkan bersama, yang kita kerjakan bersama, yang kita olah bersama. Bahkan aku sangat berterima kasih kepada buruh-buruh kecil yang berjuang, yang susah payah, yang kotor-kotor, sementara aku di ruang AC dengan kursi bagus, ya cuma tinggal memikirkan dan tanda tangan. Loh, aku juga kerja keras, mikir tuh kerja keras, betul. Tapi mereka itu sudah mikir, tubuhnya masih lebih capek, lalu kotor lagi ya, dan upahnya ya buat makan aja kadang-kadang nggak cukup. Jadi disinilah kita belajar, karena ketakutan, keserakahan, kebimbangan kita akan pemeliharaan Tuhan, lalu menimbulkan keserakahan tadi, menjadikan kita tidak mengasihi sesama dengan kebebasan di dalam kasih Kristus. Oleh karena itu mari sekarang kita belajar. Kita ini hidup di dalam kemerdekaan. Alam kemerdekaan sudah ada pada kita. Dan Kristus sudah mengaruniakannya. Jadi bukan saja kita merayakan kemerdekaan bangsa ini.
Bagaimana wujud kemerdekaan bangsa ini bisa kita nikmati, yaitu ketika kita juga merdeka di dalam Kristus. Sehingga kita memandang alam semesta dengan penuh cinta kasih, memandang manusia dengan penuh cinta kasih, menerima berkat rezeki dengan ucapan syukur, menerima kehadiran sesama dengan puji Tuhan, menerima kehidupan itu sebagai anugerah dengan penuh sukacita. Nah, dengan demikian kita akan bisa merasakan kemerdekaan yang Tuhan karuniakan sungguh bermanfaat dalam kehidupan kita. Jadi mari kendalikan diri kita di dalam iman kepada Kristus. Tinggalkan semua ikatan dosa. Kendalikan diri supaya tidak lagi terpicu untuk masuk dalam kuasa dosa. Ingat, kita sudah dikaruniai kemerdekaan. Jangan gunakan lagi kemerdekaan itu untuk hidup dalam dosa. Jangan mau dibohongi. Dengan alasan apapun, kita tidak boleh kembali pada ikatan dosa. Kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan kita untuk mengendalikan hidup kita di dalam karya kebangkitan Kristus, senantiasa bersyukur, penuh ucapan terima kasih kepada Tuhan, dan membagikan cinta kasih Kristus terhadap sesama. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Bapa di surga, tidak jarang kami ini berkeluh kesah, ketakutan, iri hati, menekan sesama, serakah, bahkan kami juga suka membicarakan kejelekan orang lain dan menganggap diri kami lebih baik daripada yang lain. Ampuni semua kesalahan kami. Ajarkan supaya kami mengendalikan hidup kami dengan kuasa kebangkitan Kristus dan membuang segala ikatan-ikatan dosa. Sebab Engkau sudah memerdekakan kami. Kebebasan yang Engkau karuniakan akan mengendalikan hidup kami di dalam kasih Kristus yang kudus. Berkaryalah dalam diri kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku cari kepuasan yang lama